Jamal, keindahan Allah, kebaikan-kebaikan Allah. Sedangkan jalal, keindahan Allah tapi dalam ketegasannya. Kalau jamal, keindahan Allah dalam kelembutannya. Nah, kita ulangi terjemahannya ya. Kalau jamal, jalal secara harfiah, jamal indah, jalal mulia. Tapi bahasa Indonesia kita memang agak kurang kaya dalam menerjemahkan bahasa Arab. Karena karim diartikan mulia, aziz diartikan mulia. Terus apa perbedaan tiga kalimat ini? Lain. Kenapa iblis bertawassul dengan sifat izzah, bukan dengan karam? Bikaramika, dengan kemuliaanmu, karim. Karena lain makna aziz dengan makna karim. Apalagi jalal dan jamal. Ya, jalal, jamal. Jamal itu kita berkumpul malam ini. Enak kan? Kalau ngaji-ngaji doang enak. Coba antum diajak berjuang, mau nggak? Siapa yang mau diajak berjuang? Kalau ngaji itu jamal. Diajak berjuang, bikin pesantren, bikin pergerakan dakwah. Siapa yang mau pahit-pahitan begitu? Ya. Bukan hanya itu. Perjuangan itu nggak harus politik. Karena politik itu fardu kifayah. Dan saya memandang diri saya tidak layak untuk terjun ke politik. Politik praktis. Karena saya tidak ada pendidikan itu dan tidak pernah masuk organisasi pra-politik juga nggak pernah. Ya. Maka kita ngambil bagian yang lain yang ini juga fardu kifayah. Nah, ini adab nanti antum ketemu guru manapun. Jangan paksa dia memilih pilihan kita atau membicarakan politik ala kita. Karena mungkin siapa tahu dia tidak menguasai. Tapi beberapa ustadz karena ingin menyenangkan jamaahnya, dia terpaksa kemudian bermujamalah. Ya. Mujamalah itu ngenak-ngenakin temen lah. Padahal dia nggak begitu-gitu amat. Tapi lama-lama kalau ketemunya komunitas begitu, terus setiap hari begitu lagi, besok begitu lagi, jadi karakter. Dia takut menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Inilah yang terjadi pada guru yang mengikuti selera muridnya. Ya. Bukan murid mengikuti hidayah yang dibawa gurunya. Kalau guru nggak bawa kayak selera, dia pakai hidayah. Mau pahit juga diajarin. Tapi kalau mental ya murid enggak. Ya. Nah, ini bahagianya orang yang mental murid jadi guru. Mental murid jadi guru. Nggak siap dibenci. Nggak siap berbeda dengan orang lain. Nggak siap beda dengan muridnya. Takut nggak diundang lagi. Ya. Gimana Pak? Baik. Jamal, ya beginilah. Ini Jamal, nggak ada pengorbanan. Antum korbannya cuma berangkat dari rumah ke sini. Ya. Kalau beragama cuma itu, gampang sekali beragama itu. Ya. Maka beragama harus ada pengorbanan. Kadang korban perasaan. Gak hanya korban duit. Kalau korban duit orang biasa, korban perasaan ini yang paling berat. Ya, karena perasaan itu bagian dari yang disebut nafs, jiwa, ego. Ego ini harus disembelih. Ego itu harus dibakar. Kalau enggak, dia akan merongrong. Dia seperti anjing liar, anjing gila yang ada dalam diri. Ya. Kalau kita tidak tundukkan dia akan menguasai kita. Nah, itu sebabnya ketika orang berjuang itu banyak yang berguguran. Kalau sudah jadi sebuah pergerakan, apakah namanya thariqah, apakah majelis zikir, apakah pesantren, majelis dakwah, majelis salawat, itu akan banyak begitu. Sesama jamaah diuji, sesama pengurus diuji. Ya. Pengurus gimana Pak? Kena ujian belum? Udah kan? Ya. Kadang ada yang nggak sepakat, Ustadz itu kenapa diundang? Nah nanti begitu juga. Ya siap-siap namanya berjuang. Orang berjuang harus berkorban. Ya, nah, itu namanya jalal. Jalal itu ketika menemukan sesuatu yang jiwa kita bilang nggak enak, tapi ruh kita bilang itu enak. Itu kemerdekaan dia. Jadi kapan ruh kita yang merdeka? Jika jiwa ini merana, jika jiwa kemudian disudutkan terus, jiwa kemudian
dididik terus sampai kemudian dia menjadi patuh kepada ruh. Baru ruh kita merdeka. Inilah yang disebut al-insan al-kamil, manusia yang sempurna. Dan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sedang proses ke sana. Semoga Allah mudahkan, ya.